Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat Tuhan, tak terasa kita sudah mendekati daripada ujung di tahun 2023 ini. Dan kita masih bersama-sama dalam renungan kita hari ini, Sabtu 30 Desember 2023, dengan judul renungan kita akan hidup dalam ciptaan baru. Ayatnya dalam Yesaya 65 ayat 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat 17. Di sana pikiran-pikiran kekal akan memandang kesukaan yang tidak pernah gagal mengenai kuasa penciptaan yang ajaib dan misteri kasih yang menebus. Tidak akan ada musuh yang kejam dan menipu yang menggoda untuk melupakan Allah. Setiap bakat akan dikembangkan, setiap kemampuan akan dipertimbangkan. Penambahan pengetahuan tidak akan meletihkan pikiran atau menghabiskan tenaga. Di sana usaha-usaha yang paling agung dapat dilakukan, aspirasi yang paling tinggi dicapai, cita-cita yang paling tinggi diwujudkan, dan di sana masih akan timbul ketinggian-ketinggian baru untuk diatasi, keajaiban-keajaiban baru untuk dikagumi, kebenaran-kebenaran baru untuk dipahami, dan tujuan-tujuan baru yang memerlukan kuasa-kuasa pikiran, badan, dan jiwa. Segenap kekayaan alam semesta akan terbuka untuk pelajaran dan penyelidikan umat tebusan Allah tanpa dibelenggu oleh kefanaan. Mereka terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh, dunia-dunia yang terharu dalam kesedihan menyaksikan penderitaan manusia dan yang menyaksikan nyanyian kesukaan karena mendengar kabar penebusan jiwa-jiwa. Dengan kesenangan yang tak terkatakan, anak-anak dunia ini berbaur ke dalam sukacita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak jatuh itu. Mereka saling membagikan kekayaan pengetahuan dan pengertian yang diperoleh dari segala zaman dalam merenungkan pekerjaan tangan Allah. Dengan penglihatan yang tidak samar-samar, mereka memandang kemuliaan ciptaan matahari-matahari, bintang-bintang, dan sistem-sistem yang semuanya dalam satu aturan. Di dalam segala sesuatu kekayaan, kekuasaannya yang dinyatakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita sangat berbahagia dapat merasakan bagaimana berkat Tuhan yang akan terjadi nyata di saat kedatangannya nanti. Sesungguhnya dikatakan bahwa Aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Karena keindahan daripada dunia kita yang kita rasakan sekarang ini akan hancur. Dan semuanya itu tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan. Karena semua itu bukanlah menjadi perwujudan daripada Eden yang semula. Semua sudah rusak oleh karena dosa ini. Sehingga keindahan yang sesungguhnya kita belum rasakan. Makanya apa yang Tuhan akan nyatakan jauh daripada apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Dan bahkan lebih lagi, maka dikatakan bahwa kita harus dan bahkan masih memiliki hal-hal yang akan kita capai, ketinggian-ketinggian yang baru, keajaiban-keajaiban yang baru yang akan kita rasakan. Dan bahkan kebenaran-kebenaran yang sekarang belum nyata dalam pikiran kita. Banyak hal yang akan Tuhan tunjukkan di saat nanti, dan kita akan bertemu dengan makhluk-makhluk surga, dengan makhluk-makhluk planet-planet yang lain yang tidak jatuh, dan bahkan kita bisa menyusurinya dengan kekuatan Tuhan. Saudaraku, tentu tidak ada dari umat-umat Tuhan yang tidak merindukannya. Biarlah kita teguh dan semakin setia. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi, Allah yang sudah menunjukkan pengorbananmu dan menjadi satu korban tebusan yang menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui kematian Kristus ya Bapa yang akan memberikan bagi kami untuk dapat beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan, terima kasih pekabaran yang sangat indah
dapat menjadi perenungan bagi kami. Dan biarlah itu semua ya Tuhan kami aplikasikan dengan penurutan kepada kasih Kristus, dan melalui itu kami dilayakkan menjadi pewaris kerajaan-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah pengharapan kami akan tetap abadi sampai Yesus akan datang, supaya kami ya Tuhan beroleh damai, beroleh sukacita. Ya Bapa, menjelang di akhir tahun yang sudah tidak lama lagi ini, kami tinggal menghitung waktu, menghitung tanggal ke depan ini Tuhan. Tetapi kami yakin ya Bapa, banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami yang patut dan layak untuk kami syukuri. Dan melalui semua itu, biarlah kami semakin setia. Umat-umat-Mu dimanapun berada, Tuhan, berkat perlindungan-Mu menjadi bagian kami. Bagi para janda-janda, anak-anak yatim yang memerlukan dalam hidup mereka, Tuhan tolong ya Bapa, biarlah mereka juga beroleh damai, beroleh sukacita. Demikian juga yang sakit Tuhan pulihkan, berikanlah pemulihan dan kesembuhan. Ya Tuhan, memberkati juga tentunya bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, dimanapun yang berada ya Bapa. Bagi para pimpinan kami Tuhan, curahkanlah kebijaksanaan bagi mereka, supaya dapat mengarahkan segenap rakyat untuk beroleh kemakmuran. Lebih lagi ya Bapa, bagi kami umat-umat Tuhan untuk dapat tetap setia dan dapat memiliki waktu, kebebasan memuji, memuliakan Engkau dan menyebarluaskan akan Injil kebenaran ini. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa pelanggaran kami. Karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.